cepat atau lambat, kita semua bisa merasakan betapa indahnya hidup jika kita bisa menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada sebuah keluarga suami istri dan mereka sudah mempunyai 2 orang buah hati. Kepala rumah tangga itu bernama Ilas, sementara istrinya bernama Nia, dan kedua buah hatinya bernama Rafa dan Regina. Suruh dia pulang sekarang juga. Kalau nggak, dia kebiasaan bisa pulang seenak kayak gini. Pada malam itu, di mana Ilas yang mondar-mandir menunggu Nia pulang, karena Nia bekerja di sebuah restoran sebagai karyawan. Dikarenakan sang anak sangat rewel dan bertengkar terus, akhirnya Ilas menelpon Nia, akan tetapi Nia menjelaskan bahwa ia lembur, dan Ilas pun menutup telepon begitu saja. Pertengkaran kedua buah hatinya makin menjadi-jadi, dan Ilas sangat emosi melihat kedua anaknya ribut, dan pada akhirnya Ilas mengunci kedua anaknya di dalam kamar. Tidak lama setelah itu, Nia pulang, dan Ilas segera membuka pintu rumah. Langsunglah Ilas ngomel dan marah-marah kepada Nia. Oh ternyata, Nia ini mau bekerja karena sebuah kejadian masa lalu mereka. Dulunya Ilas bekerja di sebuah kantor, akan tetapi ia dipecat karena berantem sama si bos, dan Ilas sudah lelah bekerja, dan menyuruh Nia untuk bekerja. Ibaratkan, Nia sebagai kepala rumah tangga dan Ilas sebagai bapak rumah tangga. Kalau kamu gak kerja tuh siapa yang menafkahin kita? Kamu lah! Kemudian di pagi harinya, menjelang Nia berangkat kerja, Nia sudah menyiapkan sarapan buat Ilas dan juga anak-anaknya. Di saat mau pergi, Nia terasa sangat pusing. Demi keluarga tercintanya kepada pusing itu udah biasa bagi Nia. Tidak lama setelah itu mertua Nia datang, mama dari Ilas, melihat Nia berangkat kerja. Si ibu terheran-heran melihat rumah tangga mereka. Kamu belum siap-siap ke kantor. Novi maksa aku buat aku berhenti kerja. Terus Novi sendiri yang minta kalau dia kerja. Dan pada akhirnya, si ibu bertanya kepada Ilas, kenapa kamu nggak kerja? Kok malah Nia yang bekerja? Kemudian Ilas menjawab, Nia yang menyuruh aku berhenti kerja bu, dan aku disuruh buat di rumah saja bu. Jawab Ilas dengan sebuah kebohongan, padahal Ilas yang nyuruh Nia kerja guys. Yaudah aku turutin aja kemauan istri kan. Terlaluan, Novi. Setiba Nia di kantor, kepalanya makin pusing dan hampir pingsan. Untung saja ada si bos, dan si bos langsung gerak cepat dan mengantarkan Nia untuk periksa ke dokter. Dan si dokter bilang, Nia hanya kelelahan ditambah perutnya kosong karena belum sarapan. Hanya saja Ibu Novi kelelahan dalam keadaan perutnya kosong. Oh. Baik kalau Sehabis dari rumah sakit, si bos meminta Nia untuk istirahat di rumah dan gak usah kerja, karena kesehatan itu lebih penting, dan si bos mengantarkan Nia pulang. Sesampai di rumah, ibu mertua yang tadinya baik, langsung berubah sikap kepada Nia, karena Ilas sudah membohongi ibunya, ditambah lagi Nia dianterin sama pria lain ke rumah. Berani bener ya, kamu diantar pulang ke rumah sama laki-laki ini. Kemudian keesokannya, seorang babysitter untuk menjaga anak-anak mereka datang. Karena babysitternya sangat cantik dan bahenol, Ilas jadi ehem dan terpesona dengan kecantikan si babysitter itu. Akan tetapi, Nia sangat puyeng dengan tambahan si babysitter. Nia hanya seorang karyawan biasa di sebuah restoran, dan Nia mengatakan kepada suaminya, mana cukup gajinya buat sewa babysitter. Namun, Ilas tidak peduli dengan hal itu. Bilang tetangga kalau aku butuh babysitter buat jaga anak-anak kita. Tapi kan Mas... Cukup ya, cukup. Kemudian si ibu berpamitan kepada Ilas untuk pulang, dan Ilas segera masuk ke dalam rumah. Karena Ilas mau intip si babysitter yang manis itu, Ilas sudah mulai aduhai sama si babysitter tersebut. Dina adalah nama si babysitter itu, dan rayuan maut Ilas untuk menggoda Dina pun keluar atuh. Aku tuh seneng banget tau kalau ngeliatin kamu. Di saat malam tiba, Dina segera pamit pulang kepada Ilas. Akan tetapi Ilas terus merayu Dina,
dan Ilas pun mengutarakan isi hatinya kepada Dina, dan mereka langsung saling menghangatkan. Kamu nggak mau di sini aja nemenin aku? Jangan pernah katakan bahwa membayangkan. Tidak lama setelah itu, Nia pulang dengan kondisi basah. Karena hujan sangat deras, Ilas dan Dina sangat kaget mendengar suara Nia memanggil. Dan Ilas segera membuka pintu dan disusul oleh Dina yang hendak pulang. Waduh, Nia sudah mulai khawatir dengan si babysitter toh. Kedekatan Ilas dan Dina makin hari makin nambah cerot dan kitkrot. Ilas mengajak Dina untuk makan di sebuah kafe. Ternyata Dina pesan makanan sangat banyak dan Ilas sangat kaget. Untung saja ada uang SPP anak. Anak belum dibayar. Selamat, selamat. Dia mesen makanan banyak banget, mahal-mahal lagi. Aku ada SPP anak yang belum aku bayar. Aku pakai dulu aja deh. Sampai saja muluk itu batamu, hati di dalam. Kemudian tidak lama setelah itu, di mana Nia yang baru saja gajian, Ilas malah meminta uang kepada Nia, katanya buat bisnis sama temannya. Akan tetapi itu semua hanya bohong. Ilas malah menggunakan uang itu untuk membelikan Dina sebuah perhiasan mahal. Kamu pilih aja, aku yang bayar. Makasih banyak ya, Mat. Aku pikir janji kamu tuh palsu. Akhirnya, perselingkuhan antara Ilas dan babysitter itu terungkap, dan Nia sangat kecewa kepada Ilas, yang telah mengkhianati rumah tangganya. Justru kamu yang harus pergi dari hidup aku. Setelah kejadian itu, Dina meminta kepastian kepada Ilas. Dina meminta Ilas untuk meninggalkan Nia dan menikahi dirinya. Ilas menuruti kemauannya Dina. Mau kok, mau. Kamu jangan pergi dari hidup aku dong. Sesampai di rumahnya, Nia ditalak oleh Ilas, karena Ilas mau menikah sama Dina. Akan tetapi Nia tidak mau. Ilas bersikeras untuk berpisah sama Nia, dan Ilas pun mengusir Nia beserta anak-anaknya itu dari rumah. Soal anak, silakan. Kamu bawa aja anak-anak. Aku udah capek ngurus anak-anak. Di malam itu juga, Nia beserta anak-anaknya pergi dari rumah. Di tengah perjalanan Nia bertemu dengan si bos, dan si bos sangat kasihan kepada nasib Nia, dan mencarikan Nia tempat tinggal untuk sementara. Ayo, masuk. Sini ya. Di lain sisi, Ilas meminta izin dan restu kepada si mama, dan si mama sangat merestui mereka berdua untuk menikah. Dia cantik dan cocok sama kamu. Makasih ya, Bu. Dikarenakan Ilas sangat ingin menikahi Dina, di satu sisi Ilas yang tidak bekerja, selama ini ia nganggur dan hanya mengandalkan uangnya Nia, dan Dina meminta Ilas untuk pesta pernikahannya digelar dengan sangat mewah, tidak ada pilihan lain. Akhirnya, Ilas menggadaikan rumahnya. Aku punya uang yang banyak supaya aku bisa menikah sama Dina itu dengan mewah. Dan Ilas bersama Dina mengantarkan undangan pernikahannya ke rumah Nia. Dengan belagak sangat sombong dan angkuh, anaknya saja minta peluk karena kangen, malah begini. Papa kalian ini sekarang bukan papa kalian lagi. Jadi kalian gak boleh meluk papa kalian. 3 hari setelah itu, pernikahan Ilas dan Dina pun dilaksanakan. Betapa hancurnya hati Nia, ya Allah ya Robi. Betapa kejamnya dirimu. 1 bulan setelah kejadian itu, di mana si bos yang menyukai Nia, melamar Nia untuk menjadi pendamping hidupnya, dan alangkah bahagianya Nia menerima lamaran si bos tersebut. Iya, Pak. Saya bersedia. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya, si bos dan Nia sudah resmi menikah, dan membawa Nia dan anaknya tinggal di rumah si bos. Ayah. Sini. Si bos dan Nia sudah sangat bahagia, berbeda dengan Dina, di mana Ilas tidak mau bekerja, dan menyuruh Dina untuk bekerja, karena selama ini, pernikahan Nia dan Ilas dulu itu, Nia yang melengkapi kebutuhannya Ilas, sudah tertipu si babysitter, harap-harap mau hidup tenang, malah sengsara. Aku pikir anak ibu ini, itu orang kaya. Tapi ternyata pengangguran kelas 3. Cepat atau lambat, kita semua bisa merasakan betapa indahnya hidup
jika kita bisa menjalaninya dengan penuh rasa syukur.